Dan di sini ada sebuah nukilan nih tentang masalah al-mahabbah asasul ma'rifah itu, bahwasanya para sufiyah, al-sufiyah, orang-orang sufi tasawuf, namanya tasawuf, orangnya sufi, as-sufiyah, sufi. Kita nggak perlu alergi dengan istilah tasawuf ya dan sufi, karena sufi, tasawuf itu intinya apa toh? Intinya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan itu ditakrir, ditetapkan dalam syariat Islam. Ayat dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu salah satu isi daripada dalil-dalil dan dustur kita, Al-Quran dan Sunnah itu tazkiyatun nafs. Itu cuma istilah saja. Ada tasawuf, kadang diistilahkan dengan tasawuf, kadang diistilahkan dengan tazkiyatun nafs, kadang diistilahkan dengan as-suluk, kadang diistilahkan dengan istilah lain. Tapi intinya sama, yaitu apa? Pembersihan jiwa dari berbagai kotoran-kotoran dan penyakit hati, dari ujub, sombong, riya, sum'ah, hasad, iri dengki ya, dan lain sebagainya. Itu intinya. Ya, intinya sama, cuma istilah saja. Sampai ada sebuah buku ya, ada sebuah buku. Judulnya itu kurang lebih saya agak lupa, saya punya bukunya. Judulnya itu kurang lebih itu Syekh Ibnu Taimiyah atau Ibnu Taimiyah Sufi. Syekh Ibnu Taimiyah itu seorang sufi, bertasawuf juga. Itu bukunya lumayan tebal. Di situ mengeluarkan dan menyuguhkan fakta-fakta bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu juga bertasawuf. Dari pernyataan-pernyataan beliau, dari kitab-kitab beliau dan sebagainya, itu intinya begitu. Makanya beliau itu meninggal di Damaskus, dikubur di pekuburan sufi. Beliau Syekh Ibnu Taimiyah, yang maksudnya karena beliau itu jadi ikon, seolah-olah anti sufi itu rujukannya kepada beliau, padahal beliau sendiri tidak seperti itu. Kalau pengen yang baca silahkan, itu saya punya kitabnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga sama, bertasawuf, juga bertazkiyatun nafs, bersuluk juga. Di antara buku yang mewakili itu kitab Madarijus Salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya punya bukunya, tebalnya sekian. Itu kadang 2 jilid, tapi saya punya yang 1 jilid tebalnya sekian. Madarijus As-Salikin. Oke. Juga bisa ditelaah di kitab Ar-Ruh atau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Jadi selama istilah itu sekedar istilah dan makna hakikat yang terkandung itu tidak melenceng dari syariat, tidak ada masalah. Jadi kita nggak boleh antipati dengan tasawuf, karena pada hakikatnya kita bertasawuf tanpa sadar. Apa sih bertasawuf itu? Membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran penyakit hati ya, yang akan merusak hati kita untuk bersih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kasus-kasus bagian sufi yang menyimpang itu nggak bisa digeneralisir, artinya berarti semua tasawuf sufi seperti itu, nggak bisa. Itu kan kasus personal, personal. Dan hampir semua ulama dari masa ke masa itu bersufi, bertasawuf dalam arti itu, supaya bersih, supaya semangat, supaya bisa memaknai makna kita ibadah pada Allah itu apa, meresapi ibadah sholat, meresapi ibadah zikir, meresapi ibadah membaca Al-Quran dan sebagainya.
kitab yang saya sebutkan tadi. Nah, di kalangan para ulama sufi ya, itu ada thalathu maratib. Ada 3 tingkatan, Pak. Ada syariah, ada syariah, kemudian ada thariqah, dan ada ma'rifah. Sebagiannya istilahnya agak sedikit berbeda, ada syariah, ada ma'rifat, ada hakikat. Ini juga sebagiannya antipati dengan ungkapan ini. Padahal itu ungkapan itu biasa saja menurut saya. Tinggal yang memaknai bagaimana. Oke? Syariat, hakikat, apa syariat, makrifat, hakikat. Ada yang dibalik syariat, thariqat, dan makrifat. Kita akan jelaskan dulu ya satu-satu. Apa itu syariat? Di sini ada bukunya ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, bukan saya ngoyo-woro ngomong nggak punya dasar, enggak. Syariat itu adalah apa? Maksudnya perhatikan nggih. Syariat itu adalah ibadatullah ta'ala. Sebenarnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala itu syariat. Kita sholat gitu, kita puasa Ramadan, kita zakat, kita haji, kita umrah, itu kan kita menjalankan syariat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah ini merupakan apa? Al-maqsudu minasyariah. Memang maksud syariat itu ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Itu di sisi para ulama ahkam, ulama-ulama para ahli fikih yang membicarakan tentang hukum-hukum agama. Dan itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin lewat lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan sholat itu berarti bersyariat, melaksanakan syariat. Sholat, kita puasa itu berarti kita melaksanakan syariat puasa. Kan syariat itu ada hukum-hukum nggih. Sholat ini hukumnya wajib, ada rukun, ada syarat, ada yang membatalkan. Puasa begitu, waktunya kapan dan sebagainya. Itu kan semua diatur. Itu syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian level kedua itu thariqah. Tarekat. Tarekat jangan dulu langsung, nanti saya jelaskan. Enggak sengeri yang dibayangkan orang. Di sini ada kok keterangannya, saya bukan membuat-buat gitu. Kalau thariqah itu bagaimana? Tarekat itu bagaimana? Tarekat itu qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amali. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Thariqah itu kan jalan, Pak. Tarekat itu jalan artinya. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bil ilmi wal amal, dengan dasar ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Banyak sekali nih dalil dari Al-Quran wal hadis yang menyebutkan tentang kewajiban kita berilmu, kewajiban kita belajar, menuntut ilmu, dan kemudian mengamalkan ilmu yang kita miliki untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ridhonya, menuju surganya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Fa'lam annahu la ilaha illallah, pelajarilah ilmunya bahwasanya Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Masalah amal, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, sampai akhir ayat. Siapa yang beramal, man amila sholihan, beramal soleh dari laki-laki atau perempuan, sampai akhir ayat. Kemudian juga dalam Al-Quran sebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Beriman dan berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ancaman orang yang berilmu tanpa beramal. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kedustaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kamu mengucapkan apa-apa yang tidak kamu amalkan. Ini semua dalil thariqah, tarekat dalam arti ini. Kita itu menuju pada ridha Allah, menuju kepada kecintaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Nopo? Bekalnya nopo? Ilmu dan amal. Gak ada yang salah toh, makna thariqah seperti ini, dan juga makna syariah tadi. Kemudian yang terakhir adalah ma'rifah. Apa itu ma'rifah?
Ma'rifah itu wahia ilmu bi bawatinil umuri wahia samaratuha. Ma'rifah niku maksudipun napa? Ilmu, mengilmui, mengetahui akan bawatinil umur, mengilmui tentang rahasia-rahasia perkara, rahasia-rahasia perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Kenapa kita harus sholat? Hikmahnya nopo? Rahasia-rahasia sholat itu apa? Filosofinya nopo? Kenapa kita puasa? Kenapa puasa itu begini? Oh, menahan lapar, haus, menahan ini itu. Itu apa filosofinya? Rahasia-rahasianya, asrornya. Di balik itu sebenarnya tidak sekedar kita puasa tok gitu, enggak. Oh, rahasianya salah satunya supaya kita itu bisa merasakan orang yang susah, orang yang tidak makan itu beratnya seperti ini. Orang-orang fakir miskin, orang-orang yang kurang beruntung seperti kita, oh kita bisa merasakan apa? Fakir miskin akan kesusahan itu. Sehingga muncul sifat empati, sehingga muncul sifat apa? Mudah membantu kepada orang-orang yang seperti itu. Itu maksudnya seperti itu. Nah, tiga hal ini nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Asal memang dimaknai dari kacamata yang benar. Tapi kalau ada kasus misalkan memang ada, kita nggak menutup mata, ada yang kemudian diselewengkan makna-makna ini gitu. Seperti misalkan makna hakikat umpamanya. Ada yang mengatakan seorang itu kalau sudah sampai level hakikat, katanya begitu gitu. Nek pun sampai level tertinggi hakikat niku orang itu sudah terlepas dari kewajiban. Ndak sholat boleh, ndak puasa boleh, ndak zakat boleh, terus maksiat jadi halal, katanya sudah sampai hakikat. Dalam arti katanya ada yang mengatakan itu pada level hakikat ini level wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Jadi dia mendaku Allah itu sudah bersemayam pada dirinya sehingga dia itu Allah, Allah itu adalah dia. Kalau seperti ini bagaimana? Kita katakan secara sorohatan, secara gamblang, jelas, lugas bahwa ini kekufuran. Dan orang yang mengaku seperti itu kufur. Kufur, dia murtad, keluar daripada Islam. Nabi Muhammad saja, seorang nabi yang merupakan Abdulul Anbiya, nabi yang paling mulia saja, sampai akhir hidupnya itu tidak pernah meninggalkan sholat fardu. Kan tertinggi, level tertinggi kan nabi dan para rasul itu. Nah kalau ada orang di zaman ini kemudian mengaku saya sudah hakikat, sekarang nggak sholat, wah ini berarti apa? Ini adalah kesesatan, penyimpangan, dan orangnya kufur, orangnya murtad, keluar daripada Islam. Jadi kita seperti itu. Saya kemarin sudah agak lama sempat membaca sebuah kitab. Seingat saya di Nihayatul Zain. Sekarang saya tidak hafal secara redaksi persisnya. Di Nihayatul Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani Syafi'i rahimahullah ta'ala itu menjelaskan di bab sholat, di bab sholat itu kan kita fikih Pak, tapi ada sentuhan-sentuhan akidah, sentuhan-sentuhan masalah-masalah tasawuf. Silahkan dicek sendiri di Nihayatul Zain. Di situ di bab sholat tuh di awal-awal menjelaskan kedudukan sholat itu beliau mengatakan kurang lebihnya adapun klaim sebagian orang yang katanya kalau sudah sampai tingkatan tertentu maka dia terlepas dari kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban syariat, seperti boleh meninggalkan sholat, seperti boleh berzina, seperti boleh minum khamr halal baginya, maka orang seperti itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sengaja saya nukilkan dari ulama Syafi'iyah yang sebagian pihak itu seakan-akan secara tidak langsung menuduh para ulama Syafi'iyah itu mentakrir akan keyakinan wahdatul wujud tadi. Keyakinan yang salah tadi loh. Keyakinan wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti. Jadi ngeten maksudnya panjenengan itu misalnya ketemu ustadz, kiai, habib, nopo siapa sajalah, dai atau kelompok yang
mengklaim dan mengajarkan 3 level ini dengan penjelasan yang salah, misalkan pun hakikat niku mboten salat mboten napa-napa misalnya. Nah ini ampun diikuti karena ini sudah bisa dipastikan ini sesat atau menyimpang dari jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Pak orang yang bisa lepas dari kewajiban syariat, tidak ada Pak. Mau dia wali, mau dia keturunan Nabi, tidak ada. Nabi saja itu tidak bisa Pak. Nabi Muhammad niku sampai akhir hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat fardu walaupun sekali. Kok ada orang yang bisa boleh tidak sholat dalam klaim, kemudian diaku-akukan bahwasanya itu dia mencapai tingkatan yang hakikat melebihi Rasul dan para nabi. Tidak mungkin. Itu sudah tidak mungkin. Jadi di sini jadi parameter niku bukan nama Pak. Istilah niku nggak bisa jadi patokan. Yang jadi patokan niku napa? Hakikatul amr. Sakniki ngeten. Nek enten minuman keras, minuman beralkohol, kemudian dikasih nama minuman kesehatan. Kira-kira niku hukumnya haram napa jadi halal? Jadi napa Kok kayak ragu-ragu ngoten? Nek misalnya enten minuman keras, ciu lah wis gampang mubeng mah. Ciu, enten ciu. Ning ciu niku dimasukkan botolnya ditulisi ngangge label minuman kesehatan. Apakah niku berubah menjadi halal atau tetap haram? Halal napa haram? Halal. Haram. Mantep ngoten lho, kaya ora mantep. Jelas haram walaupun pun dilabeli minuman kesehatan. Anggur kuat sami mawon niku. Karena hakikatnya memang itu minuman keras. Istilah nama itu enggak akan mengubah satu hakikat. Al asma la tughayyiru al haqa'iq, kaidah ngoten. Nama istilah itu tidak akan merubah hakikat satu perkara. Tapi nek enten air putih, enten sirup marjan terus di botol niku ditulisi minuman keras, marjane niku sirup marjane niku dadi halal apa haram? Halal, tetap halal Ustaz. Sirup marjane dadi halal apa haram? Halal. Tetap halal walaupun dilebeli minuman keras. Maksudnya minuman keras ini dilebokke napa? Freezer dadi keras ya. Maksudnya ngoten, jadi nama niku mboten penting. Yang jadi ukuran apa? Hakikate. Nek anggur merah, walaupun anggur merah kan bagus gitu, namanya itu anggur merah, kan bagus nih. Halal apa haram? Halal apa haram? Haram, walaupun namanya bagus, anggur merah. Aslinya itu minuman keras. Betul ya? Jadi ini kembali ke pembahasan masalah syariat tariqat makrifat atau napa syariat makrifat hakikat niku tinggal apa definisinya, apa maknanya, itu yang akan menentukan hukum. Jadi kita nggak perlu terlalu antipati, tapi juga jangan diterima secara mutlak.